liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, masih pada malam ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu memberikan kepada kita nikmatnya tidak pernah putus, alias tidak pernah berhenti, yaitu nikmat hidup. Kalau makna nikmat hidup berarti jawabannya udah kesemuaan. Apabila nikmat hidup itu dipakai untuk yang tidak benar, berarti kita itu sudah mengingkari nikmatnya Allah. Yang sudah diterangkan dari kemarin-kemarin yaitu adalah kenapa kita itu doanya tidak dikabul. Ada 10 perkara doa itu tidak dikabul, yaitu yang jelas kita itu ingkar apa yang kita sudah terima. Kita diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan, tapi seakan-akan kita ini tidak merasa apa yang Allah berikan. Banyak karena keteledoran kita sendiri, sehingga kita menjadi seperti orang yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Contoh, kenapa saya hidupnya seperti ini terus? Kenapa kita hidupnya selalu kurang? Kenapa kita ini seperti tidak tenang? Ya itulah karena kitanya sendiri kurang bersyukur. Padahal yang namanya bersyukur, ucapkan alhamdulillah, itu sudah cukup. Beda dengan orang yang melakukan amalia bil maksud. Kalau syukurannya orang kepada Allah yang sifatnya umum, kita menerima apa yang Allah berikan sesuai apa yang kita terima. Minimalnya kita itu ucapkan alhamdulillah. Itu. Tapi apabila orang itu lulus dalam melakukan perjalanannya, yaitu menjalankan amalia bil maksud, apakah Anda itu menjalankan amalia bil maksud, yaitu amalan yang diberikan oleh guru Anda? Makna semua amalia bil maksud itu sebenarnya ada tebusan-tebusan tersendiri, tidak asal. Contoh, makna karena ente tadinya tidak makan-makan, setelah ente selesai puasanya, merasa Allah itu, merasa kita ini diberikan oleh Allah yaitu kemampuan untuk menjalankan amalia bil maksud. Puasanya selesai, maka kita diberikan kebebasan lagi makan apa aja yang halal. Itu juga yang namanya kita itu memulai dari awal lagi, yang harus kita tebus dengan caranya amalia bil maksud tersebut. Contohnya kayak Hizbun Nawal. Hizbun Nawal itu kan identik dengan kelinci. Ngaturi syekh dengan caranya karena kita mengikuti jejaknya Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu dengan motong
ayam jago. Tapi itu bukan menjadi suatu kewajiban. Kalau toh mampu, itu maknanya untuk disyukuri, silakan untuk dimakan. Tapi yang menyukurinya itu alangkah baiknya tidak ikut makan. Itu. Jadi kenapa kita ini sepertinya kita ini doanya tidak terkabul? Itulah karena kita hatinya bermasalah. Kita cinta Rasulullah, ngakunya umatnya Rasulullah, tapi kenyataannya kita tidak mencintai Rasulullah karena buktinya kita tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Tuh, itu banyak sekali yang kita terima. Yang kita harus pahami. Maka dari itulah apabila Anda pengen doanya dikabul, kasihanilah badannya itu dengan caranya seperti apa? Di sini ada keterangannya. Ya ayuhan nasu, arbi'una ala anfusikum fa innakum la tad'una asama wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ini dikatakan kepada siapapun. Sampeyan kabeh iku kang anan kene yang semuanya yang ada di sini atau dimanapun, kasihanilah diri Anda dengan caranya, yaitu memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki kehidupan kita itu bukan berarti hanya sekedar dengan materi, tapi dengan yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama itu yang akan membuat diri kita menjadi pada posisi tertentu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu syar'inya, maka kehidupan kita akan bocak-bacik. Ya lihat sekarepe dewek. Jadi semaunya hidupnya itu, karena tidak ada kontrol, tidak ada rasa sedikit pun takut kepada yang menciptakan. Karena makna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu diterapkannya yaitu bukan tidak takut dengan siapapun, tapi tidak takut dengan Allah jadinya. Ini yang ngerikan kalau orang yang tidak mengkasihani diri kita sendiri. Bukan mengkasih artinya di sini bukan berarti kita mengkasihani orang lain, tapi kasihanilah diri Anda sendiri kalau pengen doanya dikabul. Salah satunya yaitu apa? Anda merasa menjadi orang Islam, kewajibannya Anda itu apa itu? Intinya yaitu mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama itu sebenarnya bukan berarti ilmu yang khusus untuk akhirat, tapi untuk di dunianya pun itu ilmu agama sebagai rem atau sebagai monitor atau sebagai pemantau kita diri kita sendiri. Yaitu contohnya kalau kita nggak benar karena kita mempelajari ilmu agama, wah ini haram, al-khamru wal maisir wal faidat itu haram, ya tidak boleh dipakai dan tidak boleh diminum. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai ilmu agama, maka orang itu akan menjadi bablas. Di dalam hal rizkinya, kalau orang yang tidak mempunyai agama, maka orang tersebut akan mendapatkan rizki yang tidak barokah. Kalau orang yang hanya sekedar kaya hartanya, maka kehidupannya tetap akan diliputi oleh pusing, puyeng. Karena apa? Orang yang kaya harta itu justru hartanya yang akan dijaga oleh kita. Tapi kalau kita punya
apa kaya ilmu, akan banyak ilmu, maka diri kita lah yang dijaga oleh ilmu agama. Dan harta pun kita itu bisa dijaga oleh ilmu agama. Jadi bukan berarti ilmu agama itu hanya tok untuk akhirat. Contoh ente aja, kalau ente biasa sholat, biasa menjalankan ibadah, terus anda nggak sholat, pasti ada kekurangan. Rasanya kayak ada yang kurang aja. Apa ya. Itu akhirnya kita itu menjadi seperti orang jadi kurang gitu. Karena apa? Bukan mikirin orang lain, mikirin diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang jadi kekurangan kita? Itu bagian daripada mengkasihani diri sendiri aslinya. Dia itu mempelajari ilmu agama. Dan orang yang tidak mempunyai ilmu, sesungguhnya apabila orang itu berdoa hanya sekedar lewat bahasa, bukan didasari dengan hatinya yang tulus, benar-benar meminta kepada Allah, apa yang jadi kita rasakan. Kan contohnya ada orang yang dianiaya, dizalimin, itu doanya, itu karena dasarnya hatinya terasa lagi sakit, dan hatinya yang benar-benar bicara, bukan karena kerasa yaitu zahirnya. Tapi kalau orang yang disakiti, itu hati yang bicara, sakit. Kalau rasanya kayak begitu itu sakit. Tapi begitu orang itu berdoa karena benar, bukan karena doa itu karena orang itu sakit karena menzolimi, tapi dizolimi, ya maka orang itu akan cepat dikabul. Bedanya dengan kita yang posisinya aman, posisinya kita tenang, itu kebanyakan kita berdoa itu hanya sekedar lewat, Gus. Kadangkala apa? Begitu selesai rantau. Jadi salah satunya orang yang tidak mempunyai ilmu agama itu adalah orang-orang yang tidak mengkasihani diri sendiri. Dan sampai di sini pun diterangkan masalah doanya. Orang itu yang berdoa, orang yang tidak mempunyai ilmu agama, maka berdoanya itu seperti tidak ada kesungguhan, tidak ada satu kesinkronan antara akal dan hati. Karena mulut itu sudah dijalankan oleh otak. Nah, tapi kalau perasaannya tidak dijalankan, maka tidak ada sinkron. Tapi kalau hatinya yang bicara berkaitan dengan akal, antara zahir wal batin menyatu, maka yang ada yaitu insya Allah dikabulkan. Karena inilah ketentuannya. Karena kitanya tidak mengetahui tentang ilmunya, maka kita itu sedikitnya kadangkala kalau sudah berdoa, saya itu sudah doa kayak begini sudah sepuluhan tahun, tapi kenapa doanya tidak dikabul-kabul? Loh, itu kan padahal yang salah kita. Ngaku kitanya orang Islam, ngaku cinta Rasulullah, tapi kitanya seperti orang Islam. Ngaku cinta Rasulullah tapi berkhianat kepada Rasulullah. Ya mentoklah. Loh. Bagaimana kalau orang korupsi? Nah, itu dapat uangnya banyak kan? Berdoanya apa? Itu berkaitannya dengan setan. Udah jelas. Makanya orang korupsi itu banyak kan penghasilannya gede-gede. Karena apa? Karena sudah kapasitasnya orang korupsi itu seperti itu. Selalu dienakan. Tidak peduli dengan nantinya. Yang penting dapat uang banyak dulu. Tapi akhirnya pasti akan bermasalah karena musabbibat asbab. Segala suatu akibat pasti karena ada sebab. Nggak mungkin adanya akibat tidak ada sebab. Silakan ditonton aja orang-orang yang ada di atas yang korupsi, orang-orang yang punya kedudukan korupsi, silakan ditonton.
cepat atau lambat pasti kena. Mereka ngomong benar-benar ini, ya sekarang Anda diselamatkan oleh kebohonganmu, tapi ingat loh, ke depannya kebohonganmu itu sudah menunggu untuk menghancurkan dirimu. Itu benar beli. Itu nanti kita lihat. Karena apa? Itu nyata. Anda bikin sebab seperti itu, maka Anda harus sadar menerima akibatnya. Oke, di penjaranya cuma 5 tahun, dapat korupsinya sekian ratus miliar atau puluhan miliar. Tapi sekarang Anda baru disiksa di dunianya. Tapi akhir menjelang kematiannya, jangan tanya. Saya ini sudah pernah menghadapi orang yang pernah korupsi. Matinya seperti apa? Saya pernah menghadapi. Pernah orang-orang yang pernah punya titel, jadi orang dinas, matinya seperti apa? Saya pernah ngadepin. Perutnya seperti apa isinya? Itu saya pernah ngadepin seperti itu. Nah, itulah kenyataannya, kenyataan sangat mengerikan. Itu akibat daripada merasa dirinya itu ngaku Islam, tapi kenyataannya tingkahnya bukan orang Islam, malah menyakiti orang Islam. Ngaku-ngaku Islam tapi kenyataannya bodoh, bukan orang Islam. Baca Fatihah aja belibet-belibet, baca ayat Quran banyak yang belibet-belibet. Ngaku-ngaku orang Islam tapi kenyataannya baca Quran aja belibet. Dia tidak mengerti orang-orang seperti itu. Karena orang yang baca Quran salah itu dosa hukumnya. Salah. Beda dengan orang bodoh yang mau belajar. Kalau orang yang sudah tinggi, udah tua, ngakunya pinter tapi bacanya blebet, yaitu bonggan. Kena karmanya nanti. Pasti itu, karena Quran itu tidak bisa dibohongi. Warotilil Qur'ana tartila. Tidak boleh di macam-macam, itu harus tertil. Itu kalimatnya Allah. Jangan buat main. Udah ngucapin yang kayak iya-iyanya tapi salah. Wah, parah itu. Nah, itulah dengan caranya mengkasihani diri kita sendiri, yaitu dengan mempelajari ilmu agama agar kita doanya itu pas sinkron antara hati dan akal. Akhirnya mulut ini dipermainkan oleh akal dan hati, di antara dua itu menjadi satu. Itu nantinya antara zahir wal batin menjadi satu. Jangan menganggap kalau orang yang tidak punya ilmu agama, kemungkinan doa kepada Tuhan, kepada Allah itu seperti tidak nyata. Buktinya apa? Kenapa saya doa sudah lama-lama kayak begini terus? Berarti seakan-akan kita itu menyalahkan Allah. Doa terus-terusan meminta, kalimat daripada doa itu kan kebanyakan orang meminta. Tapi kenapa doa saya itu tidak dikabul-kabulan? Itu sebenarnya kitanya sendiri yang bermasalah. Karena kita tidak punya ilmu agama. Jangan menganggap kita itu doa ini seperti kita doa ini hal gaib loh. Karena kita mengucapkan doa kepada siapa nggak tahu kemana. Jangan berpikir ke situ. Karena Anda itu berhadapan dengan Allah yang maha mendengar, Sami'ul Basir. Jadi jangan dianggap Allah itu budek. Jangan Allah itu dianggapnya tuli. Jangan anggap Allah itu dianggapnya tidak ngawasi ente. Allah itu maha al-wahhabul loman, pemurah, maha ngupai. Tapi memberi kepada Anda, Andanya memintanya seperti apa?
Jangan baru ibadah sedikit aja sudah mintanya seperti gunung. Wah, parah nanti. Jangan banyak berharap, terlalu berharap macam-macam. Tunjukkan dulu apa yang jadi kewajibannya Anda kepada Allah. Baru Anda akan diberikan, karena yusabbihul lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kalau Anda pengen mendapatkan kekhususan, ya maka Anda harus khusus lagi. Kalau Andanya tidak memberikan tidak meminta yang khusus kepada Allah, ya tidak akan mendapatkan yang khusus. Kata rawahu al bimbo. Bimbo lah, gue bimbo. Engkau jauh, oh kan? Aku jauh, engkau pun jauh. Aku dekat, engkau pun dekat. Karena apa? Itu dasarnya yusabbihul lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Kalau Anda itu mau mengagungkan asmanya Allah dengan caranya yang khusus, maka Allah pun tidak diminta pun Allah itu sudah tahu. Khatar bil bali Allahu ya'lam. Apa yang ada di hati kita, rencananya sebelum kita dikatakan, Allah sudah tahu. Khatar bil bali Allahu ya'lam. Gumren teki ono ning ati Gusti Allah luwi weruh. Ning dini Qur'ane autufu yuhasibkum bihillah. Gusti Allah ku ngawuri rencana sampeyan lan bakal mbales apa yang ada di hati sampeyan. Mau busuk, mau bagus, mau itu terserah. Itu nanti ada balasannya. Tidak percaya, mangga dibuktikan masing-masing. Padahal sudah merasakan apa yang dilakukan oleh ente sendiri. Tuh. Banyak ini kejadiannya. Si aku sudah dipilih jadi banyak. Kalau kita ngeliat kronologi ambil 9 ini loh kenyataannya. Loh. Karena kita ini kita ini mengkasihani diri kita sendiri, maka kita harus belajar ilmu agama agar kita doanya tidak menganggap kita ini doanya seperti doa kosong plong-plong, tapi doanya itu dengan berhadapan dengan Allah. Allah itu nyata ada dimanapun. Ada dimanapun, karena kita ini kalau kita seperti kita melihat posisinya, yaitu seperti apa bola kalau kita bolak-balik juga ya gampang aja loh. Kalau kita bikin mainan, yang tahu kelemahan mainan, permain-mainan itu siapa? Ya kita. Justru otaknya orang-orang yang jujur itu masih kalah dengan otaknya orang-orang yang punya niatan jahat. Karena apa? Otaknya orang-orang jahat, yaitu sebelum terjadi sudah dipikirkan. Bener Pak Habib, pekerjaannya sampean itu ruwet toh, iya kan? Tapi otaknya luwih penjahat, sampean masih kalah. Masih kalah. Karena apa? Contoh, sorry bro, contoh gitu. Orang main nota, ya kan? Sebelum terjadi bakalnya nota itu nanti akan dikonfirmasi kepada perusahaan. Kita mainkan dulu karena uangnya dipakai. Jadi sebelum terjadi dikonfirmasi itu otaknya sudah berjalan ke sana. Nanti kita alasannya apa nih? Nanti kita alasannya begini. Itu. Wah, ini don bae padahal hafal beli kira-kira kono nota pirang tumpuk kono. Nah kan, begitu audit dari pusat Anda kena jebret. Kemana uangnya? Disinkronkan antara di posisi perusahaan dengan posisi yang ada di lapangan. Begitu disinkronkan, mana uangnya? Dari sananya sudah bayar, fakturnya kemana? Ya nggak tahu, di dompet sampai nang gepek pisan loh. Ya kan? Kan ngerasa dulu, ngerasa.
Nah itulah kenyataannya, orang yang jujur itu masih kalah otaknya, kekuatannya masih kalah dengan orang yang tidak jujur. Nah, termasuk orang jujur tidak lu. Ente Gus. Ya masalah pimpinan ya, bisa menilai. Oh iya. Ya bukan hati kita, bro. Loh. Jadi itulah karena kita tidak mempunyai ilmu agama, tidak ada rem, tidak ada untuk menjadi barometer benar atau tidaknya. Karena tidak ada ilmu agama, ya itulah nantinya. Yang ada, yang penting kita itu happy, senang. Itu. Ternyata setelah nanti kita diselidiki akhirnya kejeblung. Nah. Orang itu selamat dengan tingkahnya sendiri, maka tidak akan selamat nanti di akhiratnya. Karena apa? Sudah dipastikan. Barang siapa yang mempunyai hati yang busuk, ini kan ketentuan Al-Qur'an ya Allah yang mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jangan menganggap kita ini aman. Maka ada kalimat, Anda diselamatkan oleh kebohonganmu saat ini. Tapi di depan, entah kelak kapan, itu kebohongan itu sudah menunggu untuk menghancurkan Anda. Ada peribahasa tuh. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai rem, tidak mempunyai filter. Ya maka itulah yang akan jadi. Yang penting asik kesandung jeblok. Tuh. Kesandung ning jalan halus. Akhirnya yang limpang. Nah, kalau kesandungnya sama batu, mending masih bisa diobati. Tuh. Ya kan? Masih bisa diobati. Tapi kalau sudah kesandungnya di jalan yang halus, maka kita sakitnya di sini, bro, sakitnya gitu. Nah, itu akibat daripada kita tidak mengetahui, akhirnya kita tidak bisa mengkasihani diri kita sendiri. Jadi janganlah kita menganggap Allah itu buta. Atau menganggap kita itu bahwa sesuatu yang kita hadapi di saat kita malam sendirian kita sholat, menganggap semuanya itu tidak ada. Anda sedang berhadapan dengan Sang Khalik, yaitu mempunyai sifat Sami'ul Basir, Al-Muhaiminu, ngawasin. Nah itu yang Anda tidak bisa akan lepas dari pandangannya Allah. Karena apapun yang direncanakan Anda, bagaimanapun Anda lari nyumput seperti apa juga pasti diketahui oleh Allah. Ya kadang-kala jujur itu sakit loh. Lah, ini bisa jujur aja. Kok dengan jujur? Iya sih. Nah itu. Dan ketahuilah apapun yang Anda rasakan saat ini, di saat apapun Anda, yaitu Allah itu pasti ada untuk Anda atau untuk kita semua. Karena Allah itu tidak tidur, tidak budek, tidak buta, selalu ada. Apalagi hatinya orang yang hidup, yaitu dengan menyebutkan asmanya Allah. Oh Allah, Allahu Allah. Maka disitulah Allah selalu beserta dengan ente. Karena apa? Karena ente lagi bercinta dengan Allah, karena mengagung-agungkan asmanya Allah. Apabila orang-orang yang hatinya hidup mengagungkan asmanya Allah diganggu
oleh orang lain sehingga hatinya itu jadi resah, maka Allah yang akan tidak terima. Karena apa? Karena Allah pun akan merasa terganggu. Contohnya, Agus lagi CS-an sama Billy, ya kan? Kalau Billy-nya diganggu, awas jangan otak ngeres nih. Kalau Billy-nya diganggu ya biarin aja nantinya. Loh kan gitu. Lah ngurus kan. Itu sudah jalan otaknya. Kriminal. Iya. Lah itu. Makanya sebelum diomongin lebih baik diomongin aja dulu kan gitu. Nah, itu kalau Billy-nya diganggu pasti Agus pun marah itu. Karena apa? Karena mengganggu CS-nya. Yang benar-benar mengerti diri Agus, benar-benar mengerti Billy, sengsara, enaknya sama, maka pasti akan marah. Nah, kalau Anda diganggu orang, Anda itu adalah hatinya Anda yang sedang hatinya hidup, terus diganggu oleh orang lain sehingga hati Anda resah. Karena dari dulu Anda mengagungkan asmanya Allah, maka Allah lah yang akan tidak terima. Jadi insya Allah, kalau orang yang hatinya hidup, orang yang menganggap Allah itu ada, orang yang benar-benar menghargai nikmatnya Allah, itu disebabkan karena orang itu mempunyai ilmu agama. Orang yang mempunyai ilmu agama itu adalah orang-orang yang mau menghargai, mengkasihani diri sendiri. Itulah kenyataannya. Apabila kita doanya pengen dikabul, maka ketahuilah dan pelajarilah ilmu agama, bahwa dengan ilmu agama tersebut maka kita itu akan menjadi selamat dunia akhir. Alhamdulillahirabbil alamin.